Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas mengenai melaksanakan pengurusan jenazah. Yang pertama ada perawatan jenazah, yang kedua memandikan jenazah, yang ketiga mengkafani jenazah, yang keempat menyolati jenazah. Yang pertama, perawatan jenazah. Perawatan jenazah ada beberapa hal yang berhubungan dengan jenazah, yaitu yang pertama, mata jenazah hendaknya ditiup atau dipejamkan, kemudian mendoakan dan meminta ampun atas dosanya. Yang kedua, mulutnya ditutup dengan cara diikat dagu dan kepala. Yang ketiga, seluruh badan hendaknya ditutup dengan kain. Yang keempat, diperbolehkan untuk mencium mayat bagi keluarga atau sahabat terdekat. Yang kelima, keluarga yang ditinggalkan hendaknya segera membayar hutang si mayat. Yang keenam, memberitahu keluarga, kerabat, dan teman-temannya tentang kematian agar mengurus, mendoakan, dan menyolatkannya. Yang ketujuh, tidak boleh melukai mayat sebagaimana kita tidak boleh melukai orang yang masih hidup. Yang kedelapan, hendaknya tidak mencela orang yang sudah meninggal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai memandikan jenazah. Yang pertama ada syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang kedua, orang yang berhak memandikan jenazah. Yang ketiga, tata cara memandikan jenazah. Dilanjut, syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama itu, jenazah itu orang Islam. Yang kedua, tubuhnya masih ada walaupun hanya sebagian yang ditemukan, misalnya karena kecelakaan. Yang ketiga, tidak mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas orang yang berhak memandikan jenazah. Orang yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama, apabila jenazahnya laki-laki, yang berhak memandikan adalah yang pertama, kaum laki-laki. Yang kedua, boleh wanita asalkan istri atau mahramnya. Yang ketiga, jika masih ada istri dan mahram dan orang lain yang sejenis, yang lebih berhak memandikan adalah istri. Kemudian yang keempat, jika tidak ada kaum laki-laki dan mahramnya, jenazah cukup ditayamumkan saja. Apabila jenazahnya perempuan, yang pertama yang berhak memandikan yaitu kaum perempuan. Yang kedua, boleh laki-laki asalkan suami atau mahramnya. Yang ketiga, jika masih ada suami, mahram dan orang yang sejenis, yang lebih berhak memandikan adalah suami. Yang keempat, jika tidak ada kaum perempuan dan mahramnya, jenazahnya cukup ditayamumkan saja. Yang ketiga, apabila jenazahnya anak-anak, yang berhak memandikannya adalah kaum laki-laki dan perempuan. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, sebaiknya mayat diletakkan di tempat yang tinggi. Yang kedua, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi dari pandangan orang banyak. Yang ketiga, pakaian mayat diganti dengan pakaian basahan, misalnya sarung. Yang keempat, punggung jenazah disandarkan pada sesuatu dan perutnya diurut supaya kotoran yang ada dalam perutnya dapat keluar. Yang kelima, mulut, gigi, kuku, jari, dan janggut jenazah dibasuh, sementara rambut dan jenggotnya disisir dengan perlahan. Yang keenam, setelah itu disiram perlahan-lahan dengan sabun. Yang ketujuh, diwudukan kemudian disiram dengan air yang dicampur dengan kapur dan daun bidara atau lainnya yang berbau harum. Selanjutnya membahas mengenai mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan dalam keadaan baik tetapi tidak boleh berlebihan. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih dan kering. Yang ketiga, 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi perempuan. Yang keempat, orang yang meninggalkan dalam ihram, baik ihram haji maupun umroh. Yang kelima, hendaknya disediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5. Yang keenam, semua tali pengikat hendaknya disimpul hidup di sebelah kiri. Selanjutnya menyolati jenazah. Yang akan kita bahas ada syarat sholat jenazah, yang kedua rukun sholat jenazah, yang ketiga cara mengerjakan sholat jenazah. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, semua yang menjadi syarat sholat fardu menjadi syarat sholat jenazah. Yang kedua, mayat harus sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, mayat diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan.
kecuali sholat gaib. Selanjutnya rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat sholat jenazah. Yang kedua, takbir 4 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua. Yang kelima, membaca doa mayat sesudah takbir ketiga dan keempat. Yang terakhir, mengucap salam. Cara mengerjakan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Yang kedua, jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau shaf. Yang ketiga, sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Yang keempat, berdiri tegak kemudian niat. Yang kelima, takbir pertama. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian takbir kedua. Yang ketujuh, setelah takbir yang kedua lalu kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedelapan, takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, kita membaca doa untuk mayat. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kesembilan, takbir keempat. Setelah takbir keempat, kemudian membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian kita salam. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.